Puji Tuhan, selamat malam jemaat-jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, jemaat-jemaat Sosyanim ataupun pendengar lainnya yang juga mengikuti program Renungan Rohani Sosyanim. Salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun kita saat ini mengambil waktu untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita mengawali renungan malam ini dengan berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Allah Roh Kudus, kami datang mengucap syukur berterima kasih atas kasih setia yang besar dalam hidup kami. Penyertaan-Mu yang sempurna bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Malam ini kami mau lagi melekatkan kehidupan kami di dalam Engkau. Melalui renungan saat ini, biarlah kami boleh tinggal terus dalam firman-Mu dan firman-Mu ada tetap dalam hati kami. Singkapkan rahasia firman-Mu sehingga kami beroleh pengertian yang sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur sambut firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, mari saat ini kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya 40 ayat 3 sampai 5. Demikianlah firman Tuhan. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Puji Tuhan, ayat firman Tuhan yang telah dibacakan ini membawa suatu perenungan bagi kita tentang perlunya seruan mempersiapkan jalan untuk Tuhan terus dikumandangkan dalam hidup ini. Mengapa? Karena seringkali satu persatu kesibukan datang terus bergulir dan seolah menjadi gunung atau bukit-bukit yang dapat menghalangi kita datang kepada Tuhan. Atau tantangan-tantangan kehidupan yang terus kita alami dan tekanan-tekanan yang ada menjadi suatu lembah ibarat perasaan kosong atau perasaan sendiri dalam menghadapi semua itu. Ya, dan sekali lagi semua itu menjadi penghalang untuk kita datang mendekat kepada Tuhan. Namun bersyukurlah karena firman Tuhan datang bagi kita dan terus menjaga kita agar selalu kehidupan kita ada dalam kondisi yang siap menyambut Tuhan. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Kalau kita pelajari lebih dalam, mempersiapkan jalan bagi Tuhan ini juga disampaikan oleh Yohanes Pembaptis dalam Matius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Matius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ketiga demikian. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Puji Tuhan, ini adalah suatu penggenapan sebelum pada waktu itu Tuhan Yesus datang ya. Tuhan Yesus lahir ke dunia ini didahului oleh datangnya hadirnya Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan untuk hadirnya Tuhan. Oleh sebab itu, ini yang menjadi bagian kita, perenungan kita malam hari ini. Untuk semua umat-umat Tuhan di hari Sabtu ini boleh datang besok hari dalam ibadah raya, dalam ibadah-ibadah kita dalam kondisi yang siap. Bagaimana kita mempersiapkan hal itu? Ya, kita harus mempersiapkan hati kita. Tutup ya setiap lembah-lembah, kita harus siapkan, kuduskan Kristus dalam kehidupan kita. Karena ini yang Tuhan Yesus lakukan ya. Dalam Zefanya, mari kita membaca juga di dalam Zefanya pasal yang pertama ayatnya yang ke-7. Tuhan katakan ya, untuk setiap umat-umatnya Tuhan katakan demikian. Mari berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Ya, pada saat Tuhan mengundang umat-umat Tuhan untuk mendekat. Karena ini hari Sabtu, ya, hari Minggu adalah hari yang Tuhan persiapkan, hari Sabat bagi Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan katakan, mari. Tuhan sudah menyiapkan perjamuan korban. Tuhan telah menguduskan para undangannya, orang-orang yang Tuhan panggil mendekat. Dan bagaimana respon kita? Mari kita juga datang dalam kesiapan. Seperti apa? Siapkan kehidupan kita. Datang dalam kondisi yang merindukan Tuhan. Mari kita pelajari salah satu persiapan yang perlu kita
siapkan dalam diri kita ada dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Matius pasal 5 benar. Ayatnya yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya, ayat ini mengingatkan bagaimana kesiapan kita datang kepada Tuhan, yaitu miliki kerinduan, rasa lapar, rasa haus akan kebenaran, akan Tuhan. Dan oleh sebab itu, ketika ada rasa kerinduan ini, firman Tuhan katakan mereka akan dipuaskan. Sungguh seperti ayat yang tadi kita bacakan di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-5, dikatakan maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Ya, kalau setiap lembah ditutup, ya, setiap gunung bukit diratakan, tanah-tanah yang berbukit harus menjadi tanah yang rata, yang meluruskan jalan bagi Tuhan. Ya, maka umat-umat Tuhan akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri yang telah mengatakannya. Oleh sebab itu, bagaimana persiapan kita untuk menyambut hari besok, ibadah raya kita, hari Sabat bagi Tuhan? Mari firman Tuhan malam hari ini datang untuk menjadikan kita orang-orang yang siap hadir menikmati lawatan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, karena Tuhan rindu menyatakan. Ya, firman Tuhan katakan di dalam Lukas pasal yang ke-14, undangan yang Tuhan berikan itu adalah suatu undangan yang berbahagia kalau kita diundang dalam perjamuannya Tuhan, dalam ajakan Tuhan. Lukas pasal yang ke-14. Lukas pasal yang ke-14 dikatakan dalam ayat yang ke-15, bagian yang terakhir dikatakan berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Ya, dalam hadirat Tuhan. Tuhan siapkan firman-Nya, Tuhan siapkan hadirat-Nya, mau hadir bagi kita semua. Oleh sebab itu biarlah malam hari ini firman Tuhan yang datang pada kita lewat Nabi Yesaya pasal yang ke-40 ayat 3-5 dan diteguhkan juga di dalam Matius 3 ayat yang 1-3 memberikan kita kekuatan untuk kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Puji Tuhan, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Mari sama-sama kita terus datang kepada Tuhan dalam kerinduan, dalam kondisi yang siap. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Kita berdoa mengakhiri semuanya. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya, karena Engkau mengingatkan kami untuk kami ada dalam kondisi yang baik, yang siap, yang rindu kepada Tuhan. Sehingga kami akan melihat kemuliaan Tuhan bersama-sama umat-umat ketebusan Tuhan. Dan kami akan menikmati berkat-berkat kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, keajaiban-keajaiban Tuhan yang mau Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Baik kehidupan kami pribadi, di tengah-tengah keluarga, pekerjaan dan usaha, pendidikan, apapun yang kami lakukan, pelayanan pekerjaan Tuhan, semuanya ada dalam kebaikan Tuhan. Bahkan semua yang gereja kami juga siapkan untuk menyambut hari ulang tahun penyertaan Tuhan atas gereja kami yang ke-72. Tuhan juga siapkan semua kami untuk ada sama-sama diperlengkapi lagi Tuhan Yesus. Mengalami penyegaran kembali oleh semua yang telah disiapkan oleh Tuhan. Dan semuanya bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab itu kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Dan malam hari ini dalam peristirahatan kami Tuhan Yesus, biarlah Tuhan menjagai, melindungi kami, dan sehingga besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, diberkati Tuhan, untuk kembali lagi ada dalam rumah Tuhan, ada dalam ibadah-ibadah kami bersama-sama, menikmati hadirnya Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, berkati bangsa dan negara kami, ada dalam kebaikan Tuhan juga. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, Sosyanim bangkit kuat menang, kobarkan terus api Pantekosta. Haleluya.
gerejaku adalah rumahku.